Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda dan keluarga di rumah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan pagi, mandi, bersih-bersih diri, sarapan, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha serta zikir paginya. Selain itu, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Nanda Soleh-Soleha, langsung saja ya kita mulai belajarnya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menggali informasi dari teks menggunakan peta pikiran? Nah, berikut ini adalah langkah dalam membuat peta pikiran untuk menggali informasi dari sebuah teks. Itu yang pertama, kalian tentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Setelah kalian tentukan, baru cari informasi penting dari setiap paragraf. Dan yang terakhir itu, kalian dapat menghubungkan informasi yang berkaitan dengan garis penghubung. Nah, coba kalian sekarang perhatikan bacaan berikut. Nah, di sini ada teks yang berjudul memasak dengan teknik wood fire. Nah, ternyata setelah kita baca dan kita cermati, kata kunci yang kita dapatkan pada paragraf pertama adalah wood fire. Kemudian kata kunci dari paragraf kedua itu adalah lezat. Nah, setelah itu kita buat peta pikirannya dengan judul memasak dengan teknik wood fire. Nah, didapatkan pada paragraf pertama itu wood fire adalah teknik memasak dengan tungku besar dan kayu besar atau kayu bakar. Kemudian di paragraf kedua, kelebihan wood fire adalah aroma makanan lebih lezat dan kematangan makanan yang pas. Jadi seperti ini contoh dalam membuat peta pikiran dari sebuah teks. Nah, berikut ini ada seorang anak perempuan yang sedang membantu ibunya memasak. Tahukah kalian mengapa api kompor dapat memanaskan isi panci sehingga masakan yang ada di dalamnya menjadi matang? Ada yang tahu? Yuk kita lihat ya, kita bahas. Nah, ternyata di sini panas api dari kompor itu akan berpindah ke panci sehingga pancinya menjadi panas. Kemudian panas dari panci itu berpindah ke air. Lama-kelamaan airnya juga menjadi panas dan bisa sampai mendidih. Nah, ketika air yang menjadi panas ini tadi itu akhirnya dapat mematangkan masakan yang ada di dalam pancinya. Panas dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, sehingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Nah, berikut ini cara perpindahan panas. Cara perpindahan panas itu ada 3. Yang pertama itu ada konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Nah, untuk konduksi sendiri, itu perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat.
Nah, benda padat ini yang dapat digunakan dalam perpindahan panas itu adalah benda yang berbahan logam. Kemudian, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan untuk radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Jadi, ketiga ini adalah cara perpindahan panas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seseorang yang sedang merebus air di panci. Ketika seseorang merebus air di panci, di sini ada tiga proses perpindahan panas yang terjadi sekaligus. Yang pertama, itu proses yang terjadi adalah konduksi. Nah, proses konduksi ini ada di bagian dekat gagang panci, di mana panas berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi, yaitu pancinya, ke benda yang suhunya lebih rendah, yaitu terdapat pada gagang pancinya. Partikel-partikel pada benda yang dikenal panas itu akan bergetar dan bergerak saling menumbuk dengan partikel yang berada di sebelahnya. Proses tersebut akan berlangsung hingga ujung yang lain itu menjadi panas. Kemudian proses perpindahan panas yang kedua itu ada konveksi. Nah, pada konveksi ini air yang ada di dalam atau di bagian bawah panci itu akan panas terlebih dahulu dan kemudian bergerak ke atas. Nah, air yang ada di bawah tadi ini itu akan bergerak ke atas, digantikan oleh air yang berada di atasnya yang suhunya itu lebih dingin. Air yang lebih dingin nanti itu akan bergerak ke bawah sehingga akan tercipta aliran air di dalam panci hingga suhu air yang ada di dalam pancinya ini seluruhnya sama. Dan proses perpindahan panas yang terakhir itu yang terjadi adalah radiasi. Jadi, ketika kalian berada di dekat kompor yang sedang menyala, kalian mungkin akan merasakan hangat. Nah, rasa hangat tersebut atau rasa panas tersebut itu dapat terasa. Padahal kalian tidak menyentuh apinya langsung ya, tetapi kalian dapat merasakan hangatnya. Nah, itulah kenapa kalian bisa merasakan panas dari perpindahan panas secara radiasi. Baiklah Nanda Soleh-Soleha, sampai di sini dulu penjelasan dari Ustazah. Semoga yang Ustazah sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Terus semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Patuh kepada ayah dan bunda, jadilah anak yang membanggakan untuk mereka. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.